Halo teman-teman semua, aku Putu. Dan aku Komang. Kita berdua akan menemani kalian belajar matematika. Khususnya materi bangun ruang sisi datar. Kali ini, kita akan menemukan rumus dan menghitung volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Namun sebelumnya, masih ingatkah kalian terkait luas bangun datar? Serta apa itu kubus satuan? Ayo mengingat. Luas bangun datar yang telah kalian ketahui adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Persegi luasnya, sisi kali sisi, persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, dan segitiga luasnya, setengah kali alas kali tinggi. Selain itu, apa yang kalian ingat terkait kubus satuan? Kubus satuan adalah kubus yang mempunyai panjang satu satuan, lebar satu satuan, dan tinggi satu satuan. Berikut satu satuan volume. Banyaknya kubus satuan yang mengisi suatu kubus dikatakan sebagai volume kubus. Kita perlu mengingat luas bangun datar, ataupun kubus satuan, untuk mempelajari materi atau pokok bahasan kita kali ini, yaitu volume, bangun ruang sisi datar. Apa itu volume? Yuk simak ilustrasi berikut. Seperti yang telah kalian ketahui, tipat Bali, dan anyaman bambu Bali, merupakan kebudayaan Bali, yang beberapa diantaranya menyerupai bangun ruang sisi datar. Untuk lebih memahami volume bangun ruang sisi datar, bisa diilustrasikan sebagai berikut. Sokasi anyaman bambu, selain berisi buah-buahan untuk Banten, juga biasanya berisi beras untuk kondangan. Banyaknya ruang yang ditempati beras dalam sokasi tersebut disebut volume. Atau dalam pembuatan tipat Bali berikut, tipat sirikan. Banyaknya ruang yang ditempati tipat dalam kulit tipat sirikan disebut volume. Atau sederhananya dalam ilustrasi berikut, volume digunakan untuk menyatakan banyak liter air yang dapat ditampung wadah berbentuk balok berikut. Jadi, volume bangun ruang adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek tersebut dapat berupa bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana cara menemukan rumus bangun ruang sisi datar? Simak penjelasan berikut satu persatu. 1. Rumus volume balok. Perhatikan suatu kotak kosong seperti pada gambar A. Volume kotak dinyatakan sebagai banyaknya satuan volume yang dapat digunakan untuk mengisi secara penuh bejana itu. Jika kotak yang dimaksud berupa balok tanpa tutup, dan satuan volumenya berupa kubus satuan, balok itu akan dapat penuh sebanyak 16 kubus satuan. Dikatakan bahwa volume balok itu 16 satuan. Volume balok pada gambar berikut adalah 16 satuan yang terdiri atas 4 lapis di mana setiap lapis memuat 4 satuan. Karena setiap lapis memuat satuan volume sebanyak 4 sama dengan 2 kali 2, dan balok itu memuat 4 lapis, maka volume balok sama dengan 2 kali 2 kali 4 satuan. Jika diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut. Tabel 1 isinya 16, panjangnya 2, lebarnya 2 dan tingginya 4. 16 juga bisa didapat dari panjang kali lebar kali tinggi yaitu 2 kali 2 kali 4. Tabel 2 isinya 12, panjangnya 3, lebarnya 2 dan tingginya 2. 12 juga bisa didapat dari panjang kali lebar kali tinggi yaitu 3 kali 2 kali 2. Secara umum, untuk balok dengan ukuran panjang sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T, maka volume balok adalah V sama dengan P kali L kali T satuan volume. 2. Rumus volume kubus. Kubus merupakan balok khusus dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Oleh karena itu, rumus volume kubus dapat diperoleh dari volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi.
Karena panjang lebar dan tingginya sama, maka sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sama dengan sisi pangkat 3 atau S kubik. Jadi volume kubus V dengan panjang rusuk S adalah sebagai berikut. V sama dengan S pangkat 3. 3. Rumus volume prisma. Balok adalah salah satu bentuk prisma dengan alas persegi panjang, sehingga volume prisma dapat dicari dari volume balok, yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya prisma tegak segitiga, jika balok tersebut dipotong sepanjang bidang diagonal berikut, maka terbentuk dua prisma segitiga yang kongruen, dengan alas berbentuk segitiga sama kaki. Sehingga volume prisma tegak segitiga sama dengan volume balok dikali setengah, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dikali setengah. Panjang kali lebar dapat ditulis 2 kali luas alas segitiga, selanjutnya dikali tinggi dikali setengah. 2 dengan setengah bisa kita coret-coret atau sederhanakan, sehingga menjadi luas alas dikali tinggi. Jadi volume prisma tegak segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Begitu juga untuk jenis prisma yang lainnya. Misalnya prisma tegak segi 6 dapat diperoleh dari jumlah luas alas prisma dikalikan tinggi, atau luas alas dikali tinggi. Begitu juga untuk prisma segi N berikut. Volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. 4. Rumus volume limas. Gambar A menunjukkan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 2S. T merupakan titik potong dari 4 diagonal ruang kubus. Dari perpotongan itu terbentuk 6 buah limas segi 4 yang kongruen, satu sama lain. Bagaimana cara menentukan volume limas? Dapat ditentukan dari volume kubus. Gambar B adalah salah satu bentuk limas dari ke-6 limas yang menyusun kubus. Sehingga dari pengertian di atas, diperoleh volume kubus sama dengan volume 6 buah limas. Volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan volume limas T, A, B, C, D ditambah volume limas T, B, C, G, F ditambah volume limas T, E, F, G, H ditambah volume limas T, A, D, H, E ditambah volume limas T, A, B, F, E ditambah volume limas T, D, C, G, H. Karena ke-6 yang terbentuk kongruen, maka volumenya juga sama. Sehingga dapat ditulis volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 6 kali volume limas T, A, B, C, D. Volume limas T, A, B, C, D sama dengan 1/6 kali volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H sama dengan 1/6 kali 2S kali 2S kali 2S. 1/6 kita sederhanakan dengan 2, menjadi 1/3, sehingga sama dengan 1/3 kali 2S kuadrat dikali S. 2S kuadrat sama dengan luas alas, sedangkan S sama dengan tinggi. Jadi, sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Itulah tadi kalian sudah mengetahui rumus volume bangun ruang sisi datar. Agar kalian lebih memahami volume, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Nomor 1. Berapa volume air yang dapat ditampung penuh wadah tersebut? Penyelesaian. Wadah tersebut berbentuk balok dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 10 cm. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 50 kali 50 kali 10. Sama dengan 25.000 cm kubik. Jadi,
Volume air yang dapat ditampung penuh wadah tersebut adalah 25.000 cm3 atau 25 liter. Nomor 2. Sebuah sokasi membentuk kubus, mempunyai ukuran panjang 30 cm. Berapa liter volume beras yang dapat ditampung setengah penuh sokasi tersebut? Penyelesaian. Sokasi tersebut berbentuk kubus, memiliki panjang sisi 30 cm, serta volume yang dicari hanya setengah. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena volume yang dicari hanya setengah, maka volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali setengah. Volume sama dengan 30 kali 30 kali 30 kali setengah. Sama dengan 13.500 cm3. Sama dengan 13,5 desimeter kubik. Sama dengan 13,5 liter. Jadi, banyaknya beras yang dapat ditampung setengah penuh sokasi tersebut adalah 13,5 liter. Nomor 3. Bu Komang akan membuat tipat sirikan. Agar cepat matang, legit, dan nikmat untuk disantap, tipat sirikan harus diisi dengan cara yang tepat. Beras yang dimasukkan dalam kulit tipat sirikan harus terisi 50% volume tipat. Berapa liter beras yang harus diisi? Penyelesaian. Tipat sirikan tersebut menyerupai bangun ruang prisma belah ketupat, di mana diagonalnya diketahui yaitu 12 dan 10 cm, sedangkan tinggi 2 cm. Jadi, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Alasnya berbentuk belah ketupat, sehingga luas alas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, selanjutnya dikali tinggi prisma. Sama dengan setengah dikali 12 dikali 10 dikali 2. Sama dengan 120 cm3. Sama dengan 0,12 liter. Jadi banyaknya beras yang harus diisi oleh Bu Komang adalah 0,12 liter beras. Teman-teman, itulah tadi kita sudah mempelajari volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Agar kalian lebih memahami volume bangun ruang ini, kalian bisa coba latihan soal dan kuis-kuisnya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya bersama aku, Putu dan Komang. Selamat belajar ya kalian, tetap semangat dan ingat selalu untuk melestarikan budaya kita. Sampai jumpa.